Seperti yang sudah sama-sama kita tahu, Captain America Brave New World adalah salah satu film yang mengalami reshoot dan perubahan arah naratif yang cukup besar sampai kita akhirnya melihat hasil akhirnya di bioskop baru-baru ini. Awalnya film ini berjudul Captain America New World Order, namun kemudian akhirnya dirubah menjadi Captain America Brave New World. Kalau kita menyaksikan keseluruhan filmnya, kita bahkan tidak melihat sejumlah adegan yang sebenarnya sudah diperlihatkan melalui trailer, yang menandakan bahwa memang ada perubahan besar dalam narasi cerita. Apa saja yang berubah dari Captain America Brave New World ini? Universe, let's talk about it. Seperti biasa sebelum kita mulai kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton film ini sama sekali ya. Mumpung filmnya masih ada di bioskop, silahkan ke bioskop dulu baru balik lagi nanti ke sini untuk ikutan membahas film yang satu ini. Salah satu aspek yang paling banyak dikeluhkan oleh para kritikus film tentang film ini adalah betapa mudahnya mereka menemukan adegan mana saja yang di-reshoot atau dilakukan pengambilan gambar kembali yang kemudian dimasukkan ke dalam film ini. Dan memang benar, ada sejumlah adegan yang bisa kita lihat melalui trailer tapi tidak bisa kita temukan dalam film ini. Tapi meskipun demikian, audiens ternyata tidak bersepakat dengan kritikus film, di mana di Rotten Tomatoes, film ini justru mendapatkan penilaian yang jauh lebih baik daripada Captain America The First Avenger, yang menandakan bahwa perubahan besar-besaran yang terjadi justru membuat banyak penonton tidak merasa terganggu dan masih tetap bisa menikmati film yang satu ini. Jadi, apa sajakah yang berubah dari versi originalnya? Jadi pada awalnya film ini berjudul Captain America New World Order, namun kemudian Marvel Studios menggantinya menjadi Brave New World. Marvel Studios secara resmi mengumumkan film ini melalui ajang San Diego Comic Con pada tahun 2022 dengan Anthony Mackie yang ditunjuk sebagai pemeran utamanya, melanjutkan perannya sebagai Sam Wilson alias Captain America setelah peristiwa yang terjadi dalam serial The Falcon and the Winter Soldier. Film ini awalnya berjudul New World Order yang mengacu kepada konsep konspirasi global dan kelompok rahasia dalam Marvel Comics. Julius Onah ditunjuk sebagai sutradara, sementara naskahnya ditulis oleh Malcolm Spellman dan Dallin Munson yang sebelumnya terlibat dalam The Falcon and the Winter Soldier. Perubahan judul kemudian terjadi pada bulan Juni tahun 2023, di mana Marvel Studios secara resmi mengumumkan perubahan judul dari New World Order menjadi Brave New World. Alasan perubahan judul, spekulasi menyebutkan bahwa New World Order memiliki konotasi negatif dan sering dikaitkan dengan teori konspirasi politik di dunia nyata. Sementara judul Brave New World lebih berorientasi kepada harapan dan semangat baru bagi Captain America yang diperankan oleh Sam Wilson. Nama ini juga bisa merujuk kepada novel dystopian karya Aldous Huxley, yaitu tentang dunia baru yang berada di bawah manipulasi. Kemudian terjadi beberapa perubahan dalam daftar pemain yang terjadi selama proses produksi. Harrison Ford menggantikan William Hurt sebagai Thaddeus Thunderbolt Ross karena aktor William Hurt yang sebelumnya memerankan General Thaddeus Thunderbolt Ross dalam beberapa film MCU meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2022. Harrison Ford kemudian dikonfirmasi akan mengambil alih peran ini, dan dalam film, Thaddeus Ross diceritakan sudah menjadi Presiden Amerika Serikat. Liv Tyler yang terakhir muncul sebagai Betty Ross dalam film The Incredible Hulk pada tahun 2008 juga akhirnya kembali ke dalam film ini. Lalu kemudian Tim Blake Nelson yang memerankan Samuel Stern juga kembali setelah lebih dari 15 tahun absen, dan dalam film ini dia bertransformasi menjadi The Leader meskipun nama tersebut tidak pernah disebutkan. Shira Haas ditunjuk sebagai Ruth Batsaraf yang kemudian menuai kontroversi. Nah, pada awalnya beredar foto di lokasi syuting yang memperlihatkan Seth Rollins yang merupakan bintang WWE yang dikabarkan akan memerankan anggota dari Servant Society, dan juga ada Rosa Salazar yang juga terlihat di lokasi syuting. Namun, perannya tidak pernah diungkapkan ke publik. Seth Rollins sendiri akhirnya mengkonfirmasi bahwa perannya dalam film tersebut dihapus dan kemudian digantikan oleh Giancarlo Esposito yang akhirnya memerankan karakter Seth Volker alias Sidewinder yang merupakan pemimpin dari Servant Society. Dalam trailer kita juga melihat salah satu adegan yang sepertinya merupakan adegan pemakaman yang berlatar di pemakaman yang sama di mana Presiden Ross mengunjungi makam mendiang istrinya, yaitu Karen Lee Ross. Adegan ini juga memang ada di trailer, tapi ada adegan pemakaman lainnya yang sepertinya merupakan upacara pemakaman karena kita bisa melihat sepertinya ada ritual penghormatan senjata, dan menurut foto-foto yang sempat beredar dari lokasi syuting memperlihatkan Liv Tyler ada di lokasi upacara pemakaman ini. Maka mungkin saja upacara pemakaman yang dimaksudkan dalam trailer tersebut dan tidak jadi dipakai di keseluruhan film adalah upacara kematian dari Presiden Ross. Jadi kemungkinan besar Presiden Ross sebenarnya direncanakan untuk mati dalam film ini dan akhirnya menerima upacara pemakamannya yang kemudian dihadiri oleh anaknya yaitu Betty Ross. Yang kita lihat dalam film, akhirnya Presiden Thaddeus Thunderbolt Ross menyerahkan diri untuk ditahan di draft dan dia pun mengundurkan diri sebagai presiden. Dan di sel penahanannya, Betty Ross akhirnya mengunjunginya bersama dengan Sam Wilson. Adegan lainnya memperlihatkan pertemuan di White
House yang dihadiri oleh Sam Wilson, Isaiah Bradley, dan Joaquin Torres di mana mereka bertiga berfoto di luar White House. Adegan ini memang sebenarnya dimasukkan ke dalam film, tapi di film tersebut kita tidak pernah diperlihatkan perspektif dari jurnalis yang memotret mereka bertiga. Dalam trailer diperlihatkan bahwa salah satu jurnalis yang memotret mereka bertiga adalah seseorang yang menggunakan hoodie dengan kulitnya yang berwarna hijau, yang mana diasumsikan bahwa orang ini adalah the leader yang memotret Isaiah Bradley, Joaquin Torres, dan Sam Wilson, yang kemudian menjadi salah satu alasan kenapa Isaiah Bradley bisa dimanipulasi untuk menyerang Presiden Ross. Dalam film dijelaskan bahwa Isaiah Bradley kemungkinan besar terkena pengaruh manipulasi akibat dari flash kamera ponselnya dan juga dari lagu yang terputar. Dalam film ini, secara timeline ketika sedang terjadi pertemuan di White House, the leader ternyata masih ada di Camp Echo One. Lalu dalam trailer kita juga bisa menemukan sebuah adegan ketika Samuel Stern berada di depan sebuah rumah sakit, yang mana kemungkinan besar ini adalah rumah sakit tempat Joaquin Torres dirawat setelah terjatuh dalam adegan pertempuran udara di Samudra Hindia. Samuel Stern di sini menggunakan topi Uncle Sam yang merupakan ikon dari Amerika. Namun adegan ini tidak kita dapatkan dalam film. Kemungkinan yang menjadi penggantinya adalah ketika Samuel Stern akhirnya datang ke rumah sakit tersebut untuk berbicara dengan Sam Wilson, lalu kemudian mempercepat misinya untuk mengubah Thaddeus Ross menjadi Red Hulk pada saat menggelar konferensi pers. Lalu dalam trailer kita juga bisa menemukan adegan ketika Sam Wilson dan Joaquin Torres sedang berjalan di depan sebuah toko jualan baju yang kemungkinan ini berada di luar Amerika. Namun di sepanjang film kita tidak menemukan adegan ini, di mana di sepanjang film mereka hanya pergi ke Meksiko, lalu ke Baltimore, lalu ke Washington DC, lalu kemudian ke Samudra Hindia, dan tidak ada adegan ketika mereka berjalan melewati sebuah toko penjual baju. Lalu dalam trailer kita juga bisa menemukan salah satu adegan ketika the leader yang sedang menggunakan jubah masuk ke dalam sebuah kantor yang kemungkinan besar merupakan laboratorium milik Stark Industries, di mana melalui sebuah leak yang beredar di Reddit mengatakan bahwa Sam Wilson dan Joaquin Torres datang ke Stark Technologies untuk bertemu dengan Amadeus Cho, yang merupakan salah satu ilmuwan yang ada di sana. Amadeus Cho sendiri merupakan karakter yang diperkenalkan melalui serial Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Di MCU, dia kemungkinan besar adalah anaknya Helen Cho, yang merupakan salah satu ilmuwan yang diperkenalkan melalui film Avengers Age of Ultron. Tujuan Sam dan Joaquin Torres untuk datang ke Stark Technology adalah untuk membawa pil yang dikonsumsi oleh Presiden Ross untuk diteliti. Nah, dalam plot leak tersebut disebutkan bahwa the leader memberitahu Sam Wilson ketika Sam mengunjunginya di draft dengan mengatakan bahwa dia telah memberikan serum Hulk kepada Amadeus Cho. Jadi kemungkinan besar adegan inilah yang dimaksud. Lalu dalam trailer kita juga bisa melihat Ruth Bader sedang berada di sebuah ruangan interogasi dan berbicara dengan sesosok orang yang lengannya kelihatan gede banget, yang kemungkinan besar dia adalah Red Hulk. Jadi mungkin saja Ruth Bader dalam versi originalnya sudah mengetahui bahwa Presiden Ross adalah Red Hulk. Dalam trailer kita juga bisa menemukan Ruth Bader dan Agent Taylor yang merupakan pengawal pribadi Presiden Ross berada di salah satu dek kapal induk yang terbakar, dan mereka berdua juga terlihat menodongkan senjatanya di kapal induk tersebut. Perubahan yang paling mencolok sebenarnya adalah perubahan desain dari Samuel Stern sebagai the leader. Bocorannya sudah bisa kita lihat melalui mainan Funko Pop, yang mana sebenarnya di kepalanya tidak memperlihatkan tekstur otak yang keluar seperti yang kita lihat di film ini, tapi desainnya justru menjurus kepada versi komik akuratnya. Tapi semua ini hanya berdasarkan analisis saja, bukan merupakan sebuah pernyataan resmi dari Marvel Studios. Mengenai apa saja yang berubah, tentu saja yang bisa mengkonfirmasinya adalah Marvel Studios. Tapi kita bisa melihat indikasinya bahwa memang terjadi perubahan besar-besaran, terutama untuk penyelesaian arc dari Red Hulk alias Thaddeus Ross, yang sepertinya memang direncanakan untuk dimatikan. Tentu saja dengan ending yang seperti itu mungkin akan membuat banyak fans yang merasa kecewa, karena sudah seringkali Marvel memperlakukan villain dengan cara yang tidak benar. Mungkin saja banyak fans yang akan merasa bahwa dengan kehadiran Red Hulk, tentu saja ini menjadi sebuah potensi yang bisa dimanfaatkan oleh MCU untuk jangka panjang, alih-alih langsung mematikannya. Perlu kita ingat, salah satu yang membuat para fans kecewa adalah ketika film Thor Love and Thunder memperlakukan villain sekelas Gore the God Butcher dengan begitu buruk dan langsung mematikannya di satu film saja. Padahal villain yang satu ini sebenarnya merupakan salah satu potensi yang bisa dimanfaatkan oleh MCU dalam jangka panjang. Dan sepertinya Kevin Feige memikirkan hal tersebut sehingga merubah arc penyelesaian dari Red Hulk menjadi seperti apa yang kita lihat di film Captain America Brave New World. Makanya yang kita lihat di film ini, arc dari Thaddeus Ross dan Red Hulk diakhiri dengan cara yang jauh lebih hati-hati, dan tentu saja tidak menutup pintu untuk kemungkinan dia akan kembali lagi di proyek yang selanjutnya, terutama untuk di Doomsday atau mungkin di Secret Wars nanti. Ditambah lagi dalam film ini kita tidak melihat penampilan Bruce Banner alias Hulk, yang tentu saja diidam-idamkan oleh para fans untuk bisa bertemu dengan Red Hulk.
She-Hulk. Selain itu, keputusan atas perubahan desain dari The Leader juga merupakan sebuah hal yang perlu untuk dipertanyakan. Karena dari bocoran mainan Funko Pop memperlihatkan bahwa tampilan The Leader jauh lebih komik akurat jika dibandingkan dengan versi asli dari filmnya yang tayang di bioskop. Meskipun sebenarnya memang ada desain dari The Leader yang mirip seperti yang kita lihat di dalam film ini. Menurut kalian mana perubahan yang tepat, mana yang merupakan perubahan yang salah yang telah dilakukan oleh Marvel Studios terhadap film Captain America Brave New World? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.